Salam semua Sumbo Trader dimanapun kalian berada. Terima kasih, salam profit, salam sukses buat kalian semua. Terima kasih, kita udah memasuki hari ini mau episode ke-8 ya kalau nggak salah. Coba saya lihat lagi di sini. Sini kita udah memasuki episode yang ke-8 ya. Ini 1 sampai 7 ini udah berhasil ya. Ini target kita hari ini episode ke-8 adalah $21. $21 kita akan lanjut lagi yang kemarin ya. Ini adalah hari hari Rabu ya, untuk episode yang ke-8. Oke, baik, kita akan coba open posisi 1 atau 2 kali ya. Kalau teman-teman sabar, ini harus ujian ya. Ujian teman-teman itu untuk profit konsisten itu, kesabaran itu sangat-sangat penting. Jangan buru-buru untuk cepat-cepat kaya. Dapat 10% sehari, kalau konsisten teman-teman akan tercengang dengan hasilnya yang bisa dengan banyak nanti setelah 2-3 bulan ya. Kita akan buktikan di channel ini. Stay tune, tetap pantau terus. Tapi sebelum kita mulai open posisi, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dulu channel kita. Saya kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Kita seperti biasa ya, kita lihat trennya dulu. Trennya itu sedang kemana dia? Sedang kemana? Hari ini di time frame 1 menit. Kalau kita buka ini ya, euro, NZD, time frame-nya itu maksudnya itu trennya itu sedang ke bawah ya nih. Lalu kita buka di time frame 15 detik. Nah, saat nanti closing harganya itu tembus, ini udah tembus nih. Artinya kalau ditembus dia akan naik, harusnya akan naik ke atas. Nih, akan naik ke atas. Tapi kita nggak boleh melawan tren ya. Nggak boleh melawan tren, karena kan saya ajarkan di sebelumnya itu ikuti selalu trennya itu jangan pernah dilawan ya. Nah, kita cari aset lain. Pokoknya langkah pertama selalu lihat tren. Nah, ini trennya sedang ke bawah lagi. Nah, saat dia menyentuh resist, maka open posisi ke bawah. Nah, ini closing harganya kan resistnya di mana? Resistnya itu di sini. Nih, bentuk dia ya. Saat closing harganya nanti tidak tembus, maka kita posisi ke bawah gitu. Nih, ini berarti satu candle di 1 menit, tinggal satu lagi ya. Nah, ini kan nggak tembus, dia akan posisi ke bawah 1 kali ya. Nah, kenapa ke bawah? Ini resist sebelumnya itu ada di sini. Kemudian dia membentuk resist lagi di sini, tapi dia nggak tembus yang pertama ini, jadi dia akan meneruskan ke bawah gitu. Gitu ya. Itu adalah teknik sederhana yang teman-teman bisa pelajarin dari video pertama, maksudnya dari episode pertama sampai episode yang sekarang ini ya. Ini udah masuk ke 8, itu aja. Sengaja saya pakai satu strategi berulang-ulang supaya nempel di pikiran teman-teman, itu bisa praktekkan langsung cara ini ya. Jangan khawatir kalau misalkan kalau pakai teknik ini ya, 1-2 kali kompensasi biasanya pasti langsung profit ya. Masih ada sisa waktu, kita tunggu lagi ya. Oke, profit ya. Kalau kita open posisi 1 kali lagi, kita udah capai target ya. Kita coba cari open posisi 1 lagi. Nah, oke, trennya keturun ke bawah. Resistnya itu ada di mana? Resistnya itu jadi di sini dia. Nih, angka ini nih. Nah, kalau misalkan ini naik ke atas tapi nggak menembus resist ini, dia akan turun lagi. Tapi dia lihat dulu ya, apakah dia membentuk resist atau enggak gitu. Harus kita pahamin dulu. Kita coba ubah di 1 menit. Nah, ini dia. Oke, kembali ke 15 detik. Belum membentuk resist ya. Kalau belum membentuk resist gimana ya, tunggu. Harus ditunggu ya teman-teman. Kalau nggak mau menunggu gimana? Ya cari aset lain. Jangan memaksakan open posisi kalau memang nggak ada momen ya, nggak ada momen sesuai dengan strategi ini ya. Jangan memaksakan. Intinya lebih baik teman-teman menunggu daripada asal-asalan. Kenapa? Itu harus psikologi teman-teman harus jaga ya. Jangan asal-asal OP. Nah, ini nih. Kalau dia menyentuh garis putih ini, itu udah membentuk resist dia. Garis putih ini ke atas, ini resist. Nah, kita lihat dulu, masih ada 1 candle lagi lah ya untuk time frame 1 menit nih. Sini deh.
Kalau di sini dia membentuk resist tapi tidak menembus resist ini, maka kita menunggu posisi ke bawah. Nah, tapi ini belum membentuk ya. Kalau belum membentuk resist ya jangan open posisi gitu teman-teman ya. Saya harap teman-teman pasti paham lah ini ya. Ini sederhana sekali. Ini membentuk resist tapi belum closing harga di detik 00. Nah, lihat dulu. Nah, oke. Nah, ini membentuk resist ya di sini. Ini resistnya kan membentuk di sini. Kalau ini tembus ke atas resistnya, ya, jangan open ke bawah. Ini kalau nggak tembus baru open ke bawah. Gitu dia ya. Nah, ini apakah dia tembus? Lihat aja di closing harganya nanti dulu. Oke. Sepertinya tembus ya. Ya, oke, enggak. Kalau misalkan enggak tembus begini di closing harga, closing harganya kan candle yang ini yang terakhir ini. Enggak tembus, dia kan ke bawah. Nih. Bawah lagi. Kenapa ke bawah lagi? Karena kan closing harganya ini. Candle yang ini nih. Nah, kalau closing harganya ini dia pasti saya jajarkan sini ya. Di sisi kita tarik garis sejajarkan ke sini ke resist yang sebelumnya ini, tidak tembus ke atas, maka dia akan ke bawah, teman-teman. Ke bawah. Karena nggak tembus gitu dia. Itu adalah teknik-teknik sederhana yang teman-teman bisa ulang-ulang video ini, ulang video sebelumnya, maka teman-teman akan benar-benar paham, lalu praktek dan tetap sabar. 10% sehari itu bukan hasil yang sedikit. Itu udah gede. Tapi teman-teman jangan melihat angkanya, ini kok $20. Maunya ribuan dolar. Pasti ribuan dolar kalau teman-teman bisa konsisten 10%. Tapi kalau teman-teman itu apa namanya istilahnya itu hasilnya gede gitu tapi aduh di sliding balmot ya. Ntar dulu saya lihat dulu nih, ada agak balmot dia, balmot ya. Oke, tetap open lagi satu kali. Oke, balmot. Oke, nggak apa-apa, maksudnya kalau teman-teman itu profitnya besar sekarang terus besok lagi loss, profit lagi, loss lagi, nggak ada artinya itu. Ujung-ujungnya kesimpulannya teman-teman pasti bakal loss. Ingat omongan saya, ingat ujungnya pasti loss. Tapi kalau walaupun 5-10% kalau konsisten pasti dapat banyak nanti ujungnya ya. Oke, baik, kita coba open posisi satu kali lagi. Dan yang ternyata balmot ya, balik modal. Nah, ini dia mau membentuk resist lagi kan, resist tapi nggak tembus, maka dia akan ke bawah lagi nih. Nah, ke bawah lagi ya teman-teman ya. Kenapa ke bawah lagi? Karena ini jadi resistnya itu sebelumnya itu jadi di sini ya, resist sebelumnya, terus lalu ngebentuk dia di sini resist lagi tapi nggak tembus ke atas, maka dia akan ke bawah gitu. Siapkan aja di sini 2,5. Kalau misalkan loss, kita kompensasi ya. Kompensasinya kemana? Lihat dulu trennya itu apakah di perubahan. Kalau misalkan dia belum menembus lagi, sekali lagi dia kan kompensasi ke bawah, tapi kalau dia nembus kita akan kompensasi ke atas gitu ya. Kita lihat dulu di time frame 1 menit. Nah, begini dia pola candlenya. Dia akan ke bawah lagi dia. Oke, gitu ya. Kenapa ke bawah? Gara-gara ini nggak tembus juga dia, nggak tembus di sini ya, membentuk resist lagi, nanti kan ke bawah gitu dia. Gitu ya teman-temannya, harap diperhatikan aja apa yang saya sampaikan itu. Kalau teman-teman menyimak, teman-teman pasti bisa praktek lah gitu. Karena ini nggak terlalu sulit ya, sederhana sekali. Intinya kalau loss sekali jangan panik, jangan khawatir. Tetap jaga emosi ya. Emosi tetap dijaga. Oke, coba lagi. Aduh, terlambat ya. Balmot. Di sini dia. Coba ya, tampil 15 detik. Ini. 15 detik tadi tipis sekali ya, tipis sekali. Oke, sabar lagi menunggu ya. Sabar aja, tunggu. Ini harusnya profit ya, maksimal 2 kali itu kalau udah nggak ngebentuk resist terus tapi nggak pernah tembus, setidaknya maksimal 2 kali ya harusnya profit lah ya. Gitu ya teman-teman. Teman-teman harap jangan panik kalau misalkan loss, karena itu loss itu bagian dari trading ya. Tapi gimana kita meminimalisir loss itu supaya jangan terlalu gede banget gitu maksudnya, ya kan?
Jangan terlalu profit ya, walaupun loss tadi di situ. Kenapa? Maksimal 2 kali itu pasti profit ujung-ujungnya. Kenapa pasti profit? Karena ini nih, kita ngelihat karena ini support dan resisten ya. Bisa jadi dia tadi kan di terakhir itu tipis sekali dia di sliding di akhir-akhir ya. Di sliding di akhir-akhir. Saya gambar di sini ya. Nih. Ini kan awalnya kita open posisi $1 itu ada di sini ya. Sini. Nah. Ternyata dia loss gitu ya, loss, tapi dia di closing harganya lagi kembali tidak tembus dari posisi bawah, tapi pas tipis banget dia, closingnya tipis banget. Lalu yang ketiga itu pastilah itu 90% ke atas itu pasti akan kembalikan maksimal 2 kali apa namanya 2 kali kompensasi level kedua lah, maksimal itu pasti profit. Oke, kali ini karena kita sempat profit sekali lalu loss 2 kali, habis itu kompensasi lagi profit lagi, makanya kita melebihi target ya. Target kita sebenarnya cuman $21 sebenarnya. Ini $21. Tapi kita sampai mencapai 22,8. Jadi nggak apa-apa. Ini anggap aja untuk tambahan untuk trading besok ya. Trading besok kita akan lanjut lagi di $1 gitu. Kenapa teman-teman begitu yakin dengan kompensasi level kedua itu pasti profit? Karena ini udah saya praktekkan berkali-kali ya. Maksimal level 2 itu presentasinya pasti profit 90% ke atas. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini, pasti nanti tradingnya sangat aman sekali. Dan teman-teman itu puaskan dengan targetnya. Kalau udah capai target, jangan open posisi lagi, karena market itu nggak ada habisnya. Terus-terusan aja, terus-terusan. Kalau nggak ada merasa puas, ujungnya pasti loss. Tapi kalau udah capai target, stop, lanjut lagi besok itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Salam profit buat teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan komentar di bawah. Kalau misalkan teman-teman kurang paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Salam semua, Sumbu Trader, salam profit.